Apa kabar Sobat Damai? Kami hadir kembali menyapa Anda untuk memberikan informasi menarik dan terkini seputar program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama saya Indira Dewi dalam BNPT Update. Berlokasi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kepala BNPT Komjen Pol Riko Amelza Dhanil hadiri upacara penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia. Acara tersebut dipimpin oleh Presiden Joko Widodo yang memberikan langsung penghargaan Tanda Kehormatan kepada 18 tokoh. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Riko Amelza Dhanil menghadiri upacara penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta Pusat. Turut hadir dalam upacara yakni Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Digelar pada 14 Agustus 2023, pemberian tanda kehormatan tersebut merupakan bentuk penghargaan dari sang pemimpin negara kepada 18 penerima penghargaan atas dharma bakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara. Presiden Joko Widodo menyematkan langsung 4 tanda kehormatan, yakni Bintang Jasa Utama, Bintang Budaya Paramadharma, Bintang Jasa Nararya, serta penghargaan Bintang Mahaputra yang diberikan kepada Komjen Pol Purnawirawan Boy Rafli Amar, mantan Kepala BNPT periode Mei 2020 hingga Maret 2023. Dilaksanakan setiap tahun, penganugerahan Tanda Kehormatan RI digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78 pada 17 Agustus 2023 mendatang. Kepala BNPT Komjen Pol Riko Amelza Dhanil beserta istri hadiri langsung upacara di Istana Negara, Jakarta Pusat. Sebelumnya ia juga berkunjung ke Masjid Istiqlal dalam rangka bersilaturahmi dengan antar pemuka agama. Nuansa kemeriahan datang dari Istana Negara Jakarta Pusat yang melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 pada tanggal 17 Agustus 2023. Bertindak sebagai inspektur upacara, Presiden Joko Widodo pimpin upacara yang diikuti oleh jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, para ketua lembaga negara, dan sejumlah perwira tinggi di TNI Polri serta perwakilan dari masyarakat. Bertema Terus Melaju untuk Indonesia Maju, tema tersebut menggambarkan pencapaian yang telah diraih menjadikan posisi Indonesia menguntungkan dalam melanjutkan gerak pembangunan negara. Kepala BNPT Komjen Pol Riko Amelza Dhanil beserta istri juga turut hadiri langsung kegiatan upacara. Perayaan upacara dimeriahkan oleh penampilan dari Garuda Flag dan pengibaran bendera merah putih di langit Jakarta oleh helikopter gabungan TNI Polri. Sebelumnya, Komjen Pol Riko Amelza Dhanil juga hadiri acara di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat dalam rangka bersilaturahmi dengan antar pemuka agama di Indonesia. Ia berharap dalam perayaan HUT RI yang ke-78 ini, masyarakat Indonesia dapat terus menebarkan pesan-pesan perdamaian dan demi membangun Indonesia emas. Pagi ini kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun 2023. Tentunya dengan kehadiran para pimpinan agama di Masjid Istiqlal ini di bawah koordinasi daripada Bapak Imam Besar Masjid Istiqlal, ini menunjukkan satu kekuatan bahwa kita saat ini sedang menghadapi salah satu ancaman bagi negeri ini, yaitu adalah intoleransi. Intoleransi ini adalah suatu sikap-sikap dan pemikiran yang tidak bisa menerima perbedaan. Sedangkan negeri kita dibangun adalah negeri kebangsaan, suatu negeri yang dibangun dari berbagai perbedaan. Melalui kebersamaan pada pagi hari ini, alhamdulillah puji Tuhan, kita bisa berkumpul memperkuat rasa toleransi kita, memperkuat rasa kebangsaan kita, memperkuat rasa kecintaan kita. Mari kita serukan hidup yang damai, menolak kekerasan, membangun Indonesia yang harmoni, Indonesia yang semakin maju menuju Indonesia emas di tahun 2045.
Silaturahmi ini juga diharapkan dapat memperkuat rasa toleransi serta kebersamaan untuk menciptakan Indonesia yang harmoni. Berikutnya, Kepala Biro Perencanaan Hukum dan Hubungan Masyarakat BNPT, Brigjen TNI Rudi Widodo bersama mitra deradikalisasi menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia di Alun-Alun Barat, Kota Serang, Banten. Dalam kesempatan ini, beliau mengajak para mitra deradikalisasi untuk turut berkontribusi membangun negeri. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia, Kepala Biro Perencanaan Hukum dan Hubungan Masyarakat BNPT, Brigjen TNI Rudi Widodo, bersama mitra deradikalisasi Banten, menghadiri upacara Detik-Detik Proklamasi di Alun-Alun Barat, Kota Serang, Banten pada 17 Agustus 2023. Dalam kesempatan ini, Kepala Biro Perencanaan Hukum dan Hubungan Masyarakat BNPT mengajak para mitra deradikalisasi untuk turut berkontribusi membangun negeri. Pada momen Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 ini, kita semua berharap agar teman-teman, saudara-saudara kita, mitra deradikalisasi yang telah kembali kepada masyarakat dan berintegrasi dengan masyarakat dapat membangun negara tercinta Republik Indonesia ini dengan harapan bisa bekerja sama dan bisa juga sama-sama bekerja dengan unsur masyarakat yang lainnya dalam rangka melaju bersama menuju Indonesia Emas. Sementara itu, perwakilan dari Mitra Deradikalisasi Banten, Komar Kontandi, menyatakan siap untuk berkontribusi mengisi kemerdekaan dan berperan mencegah intoleransi dan radikalisme dan terorisme. Pertama, kami atas nama ex-Napiter di wilayah Banten mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Dalam hari ini turut serta membangun negara dalam rangka bersama-sama memerangi intoleransi, radikalisme, serta terorisme demi Indonesia lebih maju dan berkeadilan. Kegiatan upacara ini dipimpin oleh Wali Kota Serang, Syafruddin, dan diikuti oleh unsur Forkopimda Kota Serang serta masyarakat setempat. Tak kalah meriah di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, BNPT turut hadir memeriahkan upacara HUT Kemerdekaan Indonesia. Tidak hanya unsur pemerintah dan masyarakat, para mantan napiter juga turut ikuti upacara dengan khusyuk. Berikut berita selengkapnya. 78 tahun sudah Indonesia merdeka. Demi gelorakan dan menjaga semangat persatuan dan kesatuan, Indonesia merayakan hari jadinya setiap tanggal 17 Agustus dengan bertemakan terus melaju untuk Indonesia maju. Tema ini merefleksikan semangat bangsa Indonesia untuk bisa terus melanjutkan perjuangan dan pembangunan, disertai kolaborasi bersama untuk mewujudkan Indonesia maju. Di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, HUT Kemerdekaan Indonesia juga dirayakan. Mewakili Kepala BNPT, Kepala Biro Umum BNPT, Marsma TNI Fanfan Infansyah, hadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78 yang digelar di lapangan Upakarti, Kabupaten Bandung. Upacara juga dihadiri Bupati Bandung yang bertindak sebagai inspektur upacara bersama jajaran pemerintah daerah tingkat Kabupaten Bandung serta sejumlah organisasi masyarakat dan pemuda. Tak hanya unsur pemerintah dan masyarakat, ke-9 mitra deradikalisasi BNPT di Kabupaten Bandung juga mengikuti gelaran upacara dengan khusyuk. Kegiatan upacara tersebut juga diisi dengan penyerahan bantuan dari Kepala Biro Umum BNPT, didampingi Kabankes Bangpol Kabupaten Bandung kepada ke-9 orang mitra. Marsma TNI Fanfan Infansyah sampaikan bahwa kehadiran BNPT dalam upacara kali ini bertujuan untuk menyuarakan semangat nasionalisme, anti-radikalisme, sekaligus mengapresiasi mitra deradikalisasi. Kami mengucapkan Dirgahayu ke-78 Republik Indonesia. Semoga Indonesia tetap maju, terus melaju untuk Indonesia maju. Jadi tujuan pelaksanaan kegiatan ini
sebenarnya memang BNPT dipersiapkan untuk hadir di seluruh Indonesia, tentunya untuk merejus paham-paham radikal intoleran dan paham-paham radikal terorisme yang ada di Indonesia. Nah, termasuk pada kegiatan kesempatan 17 Agustus ini, kita berharap kepada teman-teman mitra daerah, berharap bahwa teruslah menjadi Indonesia dan dapat meneruskan perjuangan dari para pendiri bangsa Indonesia. Bantuan sih tidak seberapa, sebenarnya itu hanya bentuk cinta kita kepada teman-teman mitra daerah yang sudah membantu kita juga untuk mensiarkan paham-paham kebaikan dan paham-paham kedamaian di sesama teman-teman mitra daerah. Muhammad Iqbal sebagai penerima bantuan berharap BNPT dapat terus mendukung dan membina para ex-napiter. Menurutnya menyoroti bahwa akar permasalahan radikalisme berasal dari kesenjangan sosial. Saya berharap kepada BNPT, kepada pihak manapun untuk terus membantu kepada saya pribadi, keluarga, dan umumnya ex-napiter untuk lebih banyak diperhatikan, terutama dalam masalah ekonomi, pendidikan anak-anaknya, karena akar radikalisme, akar pemahaman intoleransi dan terorisme itu dari situ, di antaranya karena kesenjangan ekonomi, kesenjangan pendidikan. Dari awal saya ketika saya NKRI terus mengikuti program deradikalisasi, saya sudah berniat, bahkan sudah menerapkan dalam lapangan, membuktikan kepada negara kesatuan Indonesia bahwa saya benar-benar bersama dengan negara kesatuan Indonesia untuk membasmi pemahaman radikalisme yang berindikasi kepada intoleransi dan kepada terorisme. Senada dengannya, Agus Didi sampaikan apresiasi kepada pihak BNPT. Mantan pengikut NII tersebut kini berkomitmen penuh untuk bekerja sama dengan pemerintah demi mengembalikan napiter ke pangkuan NKRI. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih, ya mudah-mudahan karena yang namanya korban NII itu kebanyakan ini terpapar lah, sama dengan teman saya tadi, terpapar dari secara akidah maupun secara ekonomi, karena mereka banyak waktu yang dijalankan di perjuangan itu kan menurut yang pada waktu itu benar, pada kenyataannya salah gitu. Makanya saya hari ini bekerja sama dengan pemerintah bagaimana teman-teman yang sudah masuk itu kita kembali lagi ke NKRI. Selain di Kabupaten Bandung, sejumlah pejabat BNPT turut menghadiri upacara HUT RI ke-78 di berbagai daerah di Jawa Barat, seperti Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Sukabumi. Informasi berikutnya hadir di Sukabumi, Jawa Barat. BNPT laksanakan upacara peringatan HUT RI ke-78 di Lapas Kelas 2B Warung Kiara, Jawa Barat. Diwakili oleh Direktur Penegakan Hukum Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT, Brigjen Pol Sigit Widodo beserta jajaran. Kehadiran BNPT dalam acara ini sebagai upaya dalam menggelorakan semangat nasionalisme dalam menolak ideologi radikalisme terorisme. Hadir di Sukabumi, Jawa Barat, BNPT laksanakan upacara peringatan HUT RI ke-78 di Lapas Kelas 2B Warung Kiara, Jawa Barat. Diwakili oleh Direktur Penegakan Hukum pada Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT, Brigjen Pol Sigit Widodo beserta jajaran. Upacara juga diikuti oleh Kalapas Warung Kiara, Wakil Bupati, MUI, Basnas, serta perwakilan pemerintahan Kabupaten Sukabumi. Kehadiran BNPT dalam acara ini sebagai upaya dalam menggelorakan semangat nasionalisme dalam menolak ideologi radikalisme terorisme. Brigjen Pol Sigit Widodo juga berharap seluruh warga binaan Lapas Warung Kiara dapat ikut berpartisipasi aktif dengan tegas dan berani melawan munculnya paham-paham yang dapat memecah belah bangsa. Termasuk menggelorakan jiwa nasionalisme untuk menolak intoleransi, kemudian radikalisme, paham-paham radikalisme, dan apalagi menjadi tindakan yang nyata seperti menjadi terorisme. Itu yang selalu kita gelorakan dan kita berikan pemahaman kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dalam rangkaian, Brigjen Pol juga saksikan langsung pemberian remisi umum terhadap 886 narapidana dan anak pidana. BNPT juga berikan santunan kepada 4 orang napiter dan 5 orang ex-napiter.
Diwakili oleh Deputi Bidang Pencegahan Perlindungan dan Deradikalisasi Majen TNI Nisan Setiadi menghadiri upacara HUT Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia di Pondok Pesantren Islam Al-Mu'min, Ngeruki, Kabupaten Sukoharjo. Ia berikan apresiasi Ponpes Al-Mu'min Ngeruki yang kembali menyelenggarakan upacara peringatan HUT Kemerdekaan Indonesia. Berikut berita selengkapnya. Persatuan dan cinta tanah air, kita mampu menggapai Indonesia yang kita impikan, yaitu Indonesia yang damai, Indonesia yang harmoni, dan Indonesia tanpa kekerasan. Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT, Majen TNI Nisan Setiadi, kunjungi Pondok Pesantren Al-Mu'min, Ngeruki, dalam rangka rayakan HUT RI ke-78. Berlangsung meriah, upacara juga diikuti oleh pendiri Ponpes Al-Mu'min, Abu Bakar Bashir, para pengajar, dan juga tentunya ratusan santri. Perayaan HUT RI kedua kalinya di Ponpes ini mendapatkan apresiasi dari BNPT. Ketua Yayasan Al-Mu'min Ustadz Kiai Haji Farid Ma'ruf berpesan untuk menjadikan toleransi nyata di Indonesia. Dalam rangka mengisi kemerdekaan, para santri diwajibkan melaksanakan kegiatan yang dapat menciptakan nilai-nilai toleransi. Untuk itu, diharapkan 78 tahun kemerdekaan Indonesia menjadi momentum untuk menguatkan semangat merawat keberagaman. Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78, BNPT hadir di Pesantren Baitul Quran Al-Jahra, Magetan. Kegiatan ini menjadi momentum untuk menggelorakan semangat kebangsaan serta anti-intoleransi di lembaga pendidikan. Gelorakan semangat kebangsaan dan anti-intoleransi di lembaga pendidikan, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT, Irjen Pol Ibnu Suhendra, memimpin peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78 di Pondok Pesantren Baitul Quran Jahra, Magetan, Jawa Timur. Sebanyak 750 santriwan dan santriwati mengikuti upacara yang digelar tanggal 17 Agustus 2023 ini bersama dengan Ketua Harian Yayasan Pondok Pesantren Iskianto. Irjen Pol Ibnu Suhendra yang bertindak sebagai inspektur upacara menyampaikan harapannya agar Pondok Pesantren Al-Jahra dapat menjadi pelopor pencegahan intoleransi, radikalisme, dan terorisme dengan terus menanamkan semangat cinta tanah air dan patriotisme kepada para peserta didiknya. Kiranya Pondok Pesantren Al-Jahra menjadi pelopor pencegahan intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Nah, kita memperingati Hari Kemerdekaan di sini untuk menanamkan patriotisme, menanamkan semangat kecintaan tanah air, bukan hanya kepada santri Pondok Pesantren Al-Jahra, tapi seluruh pondok pesantren, seluruh sekolah-sekolah, seluruh kampus-kampus di seluruh Indonesia. Nah, ini menjadi harapan kita semua. Senada dengannya, pimpinan pondok pesantren menyampaikan kesiapannya untuk menciptakan santriwan dan santriwati yang agamais dan nasionalis melalui penguatan wawasan kebangsaan. Ini menyiapkan anak kita ke depan, anak-anak yang punya wawasan kebangsaan. Selain nilai agama kita tanamkan, juga kebangsaan. Bahwa kami adalah bagian dari elemen bangsa ini. Bapak dari TNI, dari Polri, dan semua yang ada adalah bagian dari kami. Sehingga kami berharap nanti ini pesantren milik kita semua, milik bangsa Indonesia. Lembaga pendidikan berbasis agama Islam yang ia pimpin bukan ini semata-mata miliknya, namun milik bangsa Indonesia. Kegiatan upacara turut diwarnai oleh berbagai pertunjukan seperti tari saman, reok Ponorogo, serta lomba membuat tumpeng yang diikuti oleh wali murid.
Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi website kami di www.tv.bnpt.go.id serta YouTube channel kami di Humas BNPT. Dan jangan lupa untuk download aplikasi BNPT TV Channel di Play Store Anda. Saya Indira Dewi mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, salam damai dan salam Indonesia Satria.